Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi hukum agraria mengenai pendaftaran tanah. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Next. Oke, di sini ada 5 orang, yaitu yang pertama ada teman saya, Alfia Nindita Maulia dengan NIM 003, lalu ada saya sendiri selaku moderator dengan nama Intan Kurniasari dengan NIM 020. Yang selanjutnya ada Syahrul Listianto dengan NIM 035, dan ada Retno Dian Febri Aryani dengan NIM 056. Dan yang terakhir ada Lailatul Faiza dengan NIM 065. Oke, next. Materi yang akan kami bawa di sini ada 12, yaitu antara lain mengenai pengertian pendaftaran tanah, daftar hukum pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, sistem publikasi dalam pendaftaran tanah, penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah, lalu ada objek pendaftaran tanah itu apa aja, pelaksanaan pendaftaran tanah, pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran pembebanan hak. Lalu ada pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, dan yang terakhir ada penertiban sertifikat pengganti. Oke. Nah, di sini materi akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Alfia Nindita. Untuk teman saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfia Nindita Maulia dengan NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, dan juga asas-asas pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Next. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum pendaftaran tanah. Next. Dasar hukum pendaftaran tanah yang pertama yaitu Pasal 19 UU PA. Pasal ini mengatur bahwa yang pertama untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, dan peralihan hak tersebut. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri. Yang keempat, biaya pendaftaran tanah akan diatur dengan peraturan pemerintah dengan ketentuan bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya. Pasal 19 ini ditujukan kepada pemerintah, sedangkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 23, 32, dan 38 UU PA. Yang pertama, pasal 23 mengatur bahwa hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud pasal 19. Pasal 32 mengatur HGU, termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud pasal 19. Pasal 38 mengatur HGB, termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian pula setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud pasal 19. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 1988 tentang Rumah Susun. Selanjutnya yaitu
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun dan Peraturan Perundang-Undang Nomor 4 1998 tentang rumah susun. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Peraturan pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 19 Undang-Undang UU-PA yang telah diganti dengan PP 24 tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa semua peraturan perundang-undangan pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1961 yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah ataupun diganti berdasarkan PP baru. Juga hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 10 tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut PP baru. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda pendaftaran tanah dengan alasan perangkat hukumnya belum ada. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Permendagri Nomor 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai. Dalam hal ini ditegaskan bahwa hak pakai juga wajib didaftarkan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1988 yaitu tentang peraturan jabatan PPAT. Lalu Kepres Nomor 26 tahun 1988 tentang peraturan jabatan PPAT. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Negara atau KBPN Nomor 5 tahun 1999 yang tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat adat. Dalam ketentuan ini hak ulayat juga wajib didaftarkan. Next. Selanjutnya yaitu asas-asas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penjelasan pasal 2 PP nomor 24 tahun 1997 menyebutkan asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Yang kedua, asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, asas terjangkau dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Yang keempat, asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu, perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Yang terakhir yaitu asas terbuka. Dimaksudkan data pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan menurut ketentuan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Untuk Intan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya Intan Kurniasih akan menjelaskan mengenai tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu, kepada pemegang hak diberikan sertifikat. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fisik dan yuridis dan sebidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar terbuka untuk umum. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk diselenggarakannya tertib
administrasi pertanahan. Dengan demikian, maka tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut meliputi kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas, dan luasnya objek hak. Lalu kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemilik subjek hak, dan kepastian hukum atas jenis-jenis hak tanahnya. Guna menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut, maka pendaftaran tanah harus meliputi dua kegiatan, yaitu kadaster hak dan pendaftaran hak. Kadaster hak itu yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut dalam daftar-daftar tanah. Bidang-bidang tanah hak adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki orang atau badan hukum dengan sesuatu hak. Sedangkan pendaftaran hak itu meliputi kegiatan pendaftaran hak-hak dalam daftar-daftar buku tanah atas pemegang haknya. Lalu selanjutnya, sistem publikasi. Dalam mewujudkan kepastian objek dan subjek hak yang menjadi tujuan pendaftaran hak yang sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah ini di kebanyakan negara diselenggarakan sebuah sistem publisitas. Publisitas ini sendiri berarti prinsip di mana setiap orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah. Sistem publisitas bahwa dalam pengumumannya menganut asas spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga identitas sebidang tanah menjadi jelas lokasi, batas, serta luasnya. Dengan sistem publisitas ini diselenggarakan suatu daftar umum berupa peta, daftar tanah, daftar struktur, daftar nama, daftar buku tanah, seperti itu. Nah, sistem publikasi ini dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang sangat memerlukan kekuatan hukum bukti atas tanah yang dihasilkannya. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah perlu diperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi yang dilayani, terutama mengenai biaya yang wajib dibayar dalam perolehan sertifikat yang dimintanya. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan juga bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah menurut UPA bukan sistem publikasi positif yang menghasilkan surat bukti mutlak, melainkan sistem publikasi yang digunakan adalah sistem publikasi negatif. Artinya walaupun mengandung unsur-unsur positif, surat tanda bukti berupa sertifikat atau sertifikat sementara hanya dinyatakan sebagai pembuktian yang kuat, tetapi masih dapat disangkal kebenarannya dengan bukti lain. Hal ini menurut apa yang dikatakan oleh pasal 19 UU PA. Nah, apa sih sistem positif dan sistem negatif yang tadi saya sebutkan barusan? Nah, di dalam beberapa sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh banyak negara ini dibagi menjadi 3 sistem dalam publikasi pendaftaran tanah. Yaitu yang pertama adalah sistem torrent, sistem positif dan sistem negatif. Apa sih sistem torrent tersebut? Sistem ini lebih dikenal dengan nama The Real Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan tahun 1858. Sesuai dengan namanya, sistem ini diciptakan seorang bernama Sir Robert Torrens. Sistem ini kemudian diatur oleh banyak negara lain dan sudah disesuaikan dengan hukum material masing-masing negara, tetapi tata dasarnya masih tetap sama. Nah, menurut sistem Torrens ini, sertifikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak dapat diganggu-gugat. Ganti kerugian kepada pemilik sejati diberikan melalui dana asuransi. Pengubahan buku tanah tidak diperkenankan kecuali jika sertifikat hak atas tanah itu diperoleh dengan cara pemalsuan atau penipuan. Sistem Torrens ini diterapkan di beberapa negara, yaitu seperti di Kanada, Amerika Serikat, Brasilia, Aljazair, Spanyol, Denmark, Norwegia, dan Malaysia. Kelebihan sistem Torrens ini apa sih? Menurut pembuatnya, Sir Robert Torrens adalah kelebihannya yaitu ketidakpastian diganti dengan kepastian. Lalu biaya peralihan berpulang dari pounds menjadi shilling. Lalu ketidakjelasan dan berbelit-belit uraian menjadi jelas dan singkat.
Kelebihan lainnya yaitu persetujuan disederhanakan sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat mengurus sendiri kepentingannya. Kelebihannya penipuan sangat dihalangi karena yang seperti saya tadi sebutkan bahwa pengubahan tanah itu tidak diperkenankan kecuali penipuan tersebut ketahuan begitu. Lalu selanjutnya banyak hak milik atas tanah yang berkurang nilainya karena ketidakpastian hak atas tanah dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya. Lalu proses disederhanakan dengan menjadikan beberapa hal. Begitulah penjelasan saya mengenai sistem torrent. Lalu selanjutnya ada sistem positif. Sistem positif dalam pendaftaran tanah menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam buku tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat bukti yang mutlak. Jika pihak ketiga bertindak berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dia mendapatkan perlindungan mutlak walaupun kemudian hari ternyata bahwa keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Oleh karena itu, pelaksana pendaftaran tanah berperan aktif menyelidiki dengan teliti apakah hak atas tanah dapat didaftar untuk nama seseorang atau tidak. Seperti halnya sistem torrent, sistem positif ini juga memiliki beberapa kelebihan seperti berikut, yaitu kepastian buku tanah bersifat mutlak, pelaksanaan pendaftaran tanah bertindak aktif dan teliti, lalu ada mekanisme kerja penerbit hak atas tanah mudah dipahami oleh orang awam. Akan tetapi di dalam sistem ini juga termuat suatu kelemahan, yaitu akibat pelaksanaan pendaftaran tanah bertindak aktif dan teliti walau waktu yang digunakan sangat lama. Lalu pemilik hak atas tanah yang sebenarnya akan kehilangan beberapa hal. Jika misal di kemudian hari akan timbul sesuatu hal yang masih bisa disangkal. Lalu wewenang pengadilan dimasukkan ke dalam wewenang administrasi karena penerbitan sertifikat tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sistem positif ini diterapkan di beberapa negara, yaitu contohnya seperti di negara Jerman dan Swiss. Lalu yang terakhir ada sistem negatif. Menurut sistem negatif, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan dengan alat bukti lain. Bila kemudian hari ternyata keterangan dalam sertifikat itu tidak benar, maka berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sertifikat tersebut dapat diadakan perubahan seperlunya. Nah, hal ini berbeda kan, seperti yang tadi saya jelaskan di dalam sistem positif. Menurut sistem negatif, peralihan hak atas tanah berdasarkan asas non plus iuris, yakni melindungi pemegang hak yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Ciri pokok sistem negatif adalah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah jika nama yang terdaftar bukan pemilik sebenarnya. Ciri pokok lainnya adalah pejabat baik nama tanah berperan sebagai pasif, artinya tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran surat-surat yang diserahkan kepadanya. Kebalikan dari kebaikan dari sistem negatif ini adalah pelindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya itu terdapat di sana begitu. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah peran pasif pejabat balik nama tanah menyebabkan tumpang tindih sertifikat tanah dan mekanisme kerja penerbitan hak atas tanah kurang dipahami oleh masyarakat awam. Nah, sebenarnya UUPA ini tidak menyatakan secara tegas bahwa sistem pendaftaran yang mana yang dianut dari 3 sistem yang telah saya uraikan barusan. Tetapi apabila didasarkan pada ketentuan pasal 19 ayat 2 UU PA, yaitu kegiatan pendaftaran yang berakhir adalah pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jelas bahwa UU PA ini menganut sistem negatif dalam pendaftaran tanah. Sedangkan pasal 32 ayat 1 UU PA menganut sistem negatif dengan mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah menggunakan waktu relatif singkat. Namun hal ini tidak berarti bahwa berdasarkan sistem negatif pelaksanaan pendaftaran tanah kurang atau tidak teliti.
Sekian presentasi dari saya. Saya alihkan ke teman saya yaitu Syahrul. Untuk Syahrul, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah. Next. Di sini yang pertama adalah penyelenggara pendaftaran tanah. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa pendaftaran diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Sedangkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 5 menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertahanan Nasional. Kemudian dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertahanan Nasional, maka tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara garis besar meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Yang kedua itu hal tersebut di mana sesama pentingnya karena jika salah satunya kurang, maka menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan kemudian hari. Yang kedua yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dengan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal pelaksanaan pendaftaran secara sistematik, Kepala Kantor Pertahanan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang dituntut. Penunjukan panitia adjudikasi untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertahanan dalam pendaftaran tanah sistematik yang dimasuk agar tugas-tugas rutin para kepala kantor tidak terganggu. Mengingat kejadian pendaftaran secara sistematik pada umumnya bersifat massal. Susunan panitia adjudikasi yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas A. Seorang ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertahanan Nasional. B. Beberapa anggota yang terdiri dari yang pertama seorang pegawai Badan Pertahanan Nasional yang memiliki kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah. Yang kedua itu seorang pegawai Badan Pertahanan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak atas tanah. Yang ketiga, kepala desa atau kelurahan yang bersangkutan atau seorang pamong desa atau kelurahan yang ditunjuk. Yang keempat, dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang tanah di wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan panitia adjudikasi dibantu oleh Satuan Tugas Pengukuran Data dan pemetaan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuris dan Satuan Tugas Administrasi oleh Menteri. Next. Objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Objek pendaftaran tanah meliputi 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggunan. Ketujuh itu tanah negara. Dari objek-objek pendaftaran tanah tersebut, yang wajib dilakukan pendaftaran tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Objek pendaftaran tanah dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya kecuali tanah negara yang tidak perlu diterbitkan sertifikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Lailatul Faiza. Dipersilahkan. Baik, terima kasih
waktunya. Saya Lailul Faiza, NIM 065. Di sini saya menjelaskan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Next. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atas kuasanya. Pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah dengan kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. Next. Selanjutnya pendaftaran peralihan hak. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya Retno Dian. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Retno Dian Febiariani, NIM 056, akan menjelaskan materi tentang pendaftaran pembebanan hak, kemudian materi pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah lainnya, serta materi terakhir yaitu penerbitan sertifikat pengganti. Untuk materi yang ke-10, pendaftaran pembebanan hak. Pembebanan hak tanggungan atau HT, hal-hal mengenai pembebanan hak tanggungan atau selanjutnya ditulis HT, diatur dalam pasal 44 PP 24/1997 dan mendapat pengaturan lebih lanjut dalam pasal 114 sampai dengan 119 Peraturan Menteri 3/1997. Dengan diberikannya hak tanggungan di hadapan PPAT baru dipenuhi syarat spesialitas. Hak tanggungan belum lahir. Kreditor belum memperoleh kedudukan istimewa. Untuk kelahiran HT masih harus dipenuhi syarat publisitas, yaitu pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertahanan. Hak tanggungan tidak lahir pada waktu diberikan seperti halnya jual beli tanah, karena HT bukan lembaga hukum adat. Pendaftaran HT dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas dasar data di dalam APHT serta berkas pendaftaran yang diterimanya dari PPAT dengan dibuatkannya buku tanah HT. Dengan dibuatkannya buku tanah tersebut, HT yang bersangkutan lahir dan kreditor menjadi kreditor pemegang HT dengan kedudukan mendahului daripada kreditor lainnya. Mengingat pentingnya saat kelahiran HT tersebut bagi kreditor, oleh UU HT ditetapkan secara pasti tanggal pembuatan buku tanah yang bersangkutan. Tanggal tersebut adalah tanggal hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran, dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberikan pada tanggal hari kerja berikutnya. Tanggal penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran HT adalah jika objek
HT berupa 1. Hak milik atas SRS dan hak-hak atas tanah lain yang sudah didaftar atas nama pemberi HT, tanggal penerimaan berkasnya PPAT yang dinyatakan pada lembar kedua surat pengantar PPAT yang memuat tanda tangan petugas kantor pertanahan yang disampaikan kembali kepada PPAT. Kemudian hak milik atas SRS dan hak-hak atas tanah lain yang belum didaftar atas nama pemberi HT atau hak tanggungan. Tanggal pencatatan peralihan haknya pada buku tanah dan sertifikat haknya atas nama pemberi hak tanggungan. Kemudian hak atas tanah yang memerlukan pemisahan atau pemecahan hak atas tanah induk yang sudah didaftar dan pendaftaran haknya atas nama pemberi HT terlebih dahulu. Tanggal selesainya pemisahan atau pemecahan hak tersebut dan dibuatnya buku tanah dan diterbitkan sertifikat haknya atas nama pemberi hukum tanggungan. Kemudian hak milik bekas hak milik adat yang belum didaftar. Tanggal dibuatnya buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik yang bersangkutan atas nama pemberi HT. Setelah dibuat buku tanah dengan adanya hukum tanggungan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mencatat dalam buku tanah yang menyalin pada sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas SRS yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, selesainya acara pendaftaran hukum hak tanggungan yang bersangkutan, sertifikat tersebut yang telah dibubuhi salinan catatan adanya hukum tanggungan diserahkan kepada pemegang haknya, kecuali kalau ada janji tertulis untuk diserahkan kepada pihak kreditor pemegang hak tanggungan. Dalam waktu 7 hari kerja setelah dibuatnya buku tanah, oleh Kepala Kantor Pertanahan diterbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan terdiri atas salinan buku tanah hak tanggungan dan salinan APHT yang keduanya dibuat Kepala Kantor Pertanahan dan dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. Kemudian, pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan pendaftaran untuk pertama kali. Tetapi dipandang dari sudut hak yang dibebani, pencatatannya dalam buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian yang kedua, pembebanan HGB dan hak pakai atas hak milik. Dalam pasal 44 PP 24/1997 diatur juga pendaftaran pembebanan hak guna, bangunan dan hak pakai atas hak milik. Hal itu diatur juga dalam pasal 120 Peraturan Menteri 3/1997. Pembebanan hak-hak tersebut harus dilakukan di hadapan PPAT yang membuatnya. Akta dan didaftarkan di kantor pertanahan oleh pemegang hak milik atau oleh pemegang hak yang bersangkutan. Satu lembar akta PPAT yang asli itu disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, disertai dokumen-dokumen yang disebut dalam pasal 120 tersebut dan satu lembar asli disimpan di kantor PPAT. Dokumen yang dimaksud dalam pasal 120 yaitu Peraturan Menteri Nomor 3/1997 adalah 1. Surat permohonan pendaftaran HGB atau hak pakai atas hak milik. 2. Sertifikat hak milik yang dibebani akta PPAT yang bersangkutan. Identitas penerima HGB atau hak pakai. Surat kuasa tertulis dari pemohon jika diajukan oleh orang lain. Bukti pelunasan PBB, BPHTB, PPH atas penghasilan penjualan tanah. Yang ketiga, penolakan pendaftaran peralihan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam pasal 45 PP nomor 24/1997 diadakan ketentuan yang mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon.
Penolakan itu harus dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada yang berkepentingan, dengan menyebutkan alasannya disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak jika salah satu syarat yang di bawah ini tidak dipenuhi. Syarat-syaratnya adalah: 1. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan. 2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 PP 24/1997 tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. 3. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap. Yang keempat, tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 5. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan. Yang keenam, perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketujuh, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh kantor pertahanan. Kemudian materi selanjutnya, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Yang pertama, pemeliharaan data karena perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, yaitu pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu hak. Dalam pasal 10, 27, dan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 ditetapkan bahwa permohonan memperpanjang jangka waktu hak diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu. Yang ketiga, cara mendaftar perpanjangan jangka waktu tersebut diatur dalam pasal 130 Peraturan Menteri Nomor 3/1997 dan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan pada halaman perubahan dengan kalimat tersebut di atas tanpa mengubah nomor haknya. Juga tidak didahului dengan pengukuran ulang, kecuali kalau dengan persetujuan pemegang haknya terjadi perubahan batas bidang tanah yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, pemeliharaan data karena pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. Pengaturan hal itu ada pada pasal 48, 49, dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 dan pasal 133, 134, dan 135 Peraturan Menteri Nomor 3/1997. Kemudian ada pemecahan. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Kemudian pemisahan, yaitu atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian. Yang selanjutnya merupakan suatu bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang semula. Dalam pemisahan bidang tanah menurut pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, bidang tanah yang luas diambil sebagian menjadi satuan bidang yang baru. Sedang bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya kecuali mengenai luas dan batasnya. Yang keempat ada penggabungan. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu bidang baru jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama pula. Hak tanggungan yang semula membebaninya juga menjadi hapus. Untuk itulah ditentukan dalam pasal 50 ayat 3 junto pasal 48 bahwa dalam melakukan penggabungan diperlukan persetujuan pemegang hak tanggungan dan beban-beban lain yang bersangkutan untuk menjamin pelunasan piutang atau piutang yang masih tersisa. Perlu dilakukan pembebanan hak tanggungan baru. Yang ketiga,
Pemeliharaan data karena pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun atau SRS menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama di daftar berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Kemudian yang keempat, pemeliharaan data karena hapusnya hak atas tanah. Hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun, pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukut serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan yang pertama, data dalam buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan, yang kedua, salinan surat keputusan pejabat yang berwenang, yang ketiga, akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya. Kemudian yang kelima, pemeliharaan data karena perubahan nama. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti, baik ganti nama orang, perseorangan maupun badan hukum. Yang terakhir, materi yang terakhir adalah penerbitan sertifikat pengganti. Mengenai penerbitan sertifikat pengganti terdapat ketentuannya lebih lanjut dalam pasal 137 sampai dengan 139 Peraturan Menteri Nomor 3/1997. Untuk penerbitannya tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan panah dan nomor hak tidak diubah. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, atau yang menggunakan belangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Yang pertama, sertifikat pengganti juga dapat diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Yang B, permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah bersangkutan, atau oleh pihak lain yang merupakan penerimaan hak bersangkutan akta PPAT yang dibuat dalam hal dilakukan pemindahan hak atau peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dalam rangka likuidasi ataupun kutipan risalah lelang dalam hal pembelian dalam suatu lelang eksekusi. Sertifikat pengganti hak tanggungan juga dapat diterbitkan atas permohonan kreditor yang menerima peralihan hak tanggungan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin. Hilangnya sertifikat yang dimintakan pengganti dengan menyerahkan akta PPAT di atas harus terjadi setelah dilakukannya pemindahan hak atas PPAT di atas. Harus terjadi setelah dilakukannya pemindahan hak atau terjadinya peralihan hak yang bersangkutan. Pada waktu dibuatnya akta oleh PPAT, sertifikat yang bersangkutan harus masih ada. Tanpa penyerahan sertifikat yang asli, PPAT wajib menolak permohonan membuat aktanya. Maka, permohonan sertifikat pengganti harus disertai keterangan dari PPAT yang memuat aktanya bahwa pada waktu dibuat akta sertifikat tersebut masih ada. Dalam hal pemegang atau penerima hak yang dimaksudkan di atas sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Yang C, penggantian sertifikat yang rusak atau pembaharuan belangkonya dapat segera dilaksanakan dengan penyerahan sertifikat yang diganti. D, sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon penggantian atau pihak lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. Yang E, penggantian sertifikat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya.
Dengan begitu berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.